gaji YouTube pertama saya. Setelah sekian lama, hampir 2 tahun saya nge-YouTube ya. Nge-YouTube hasilnya segini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan mereview gaji pertama saya ya. Seperti di thumbnail dari judul ya teman-teman ya. Jadi saya akan menceritakan perjalanan saya ya. Dari awal bikin channel, mengupload video, dan menerima gaji ya. Gaji YouTube pertama saya. Jadi sekitar tanggal 3 September kemarin ya, saya sudah memenuhi syarat ya 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber ya. Itu syarat monetisasi awal ya teman-teman. Kalau teman-teman bikin channel ingin dapat iklan, ingin dapat penghasilan ya. Kemudian tanggal 6 ya, tanggal 6 itu saya dinyatakan lolos oleh YouTube bahwa saya diterima monetisasi ya. Saya senang banget pada saat itu. Tapi perjuangan belum sampai di situ ya teman. Tanggal 8 September saya verifikasi KTP ya. Kok bisa cepet ya? Karena pada saat tanggal 7 ya, tanggal 7 itu saya udah dapat saldo aja ya teman-teman. Kurang lebih $17. Jadi ketika teman-teman nanti setelah monetisasi, kalian harus mengumpulkan $10 ya untuk memverifikasi pencairan dana nanti, pencairan pembayaran ya. Yang pertama verifikasi KTP ya. Tanggal 8 itu ya, tanggal 8 September saya verifikasi KTP. Kemudian pada tanggal 11 ada dapat email dari Google bahwa Google telah mengirimkan PIN ya untuk memverifikasi alamat yang kita Google AdSense ya, nanti yang akan kita verifikasi ke alamat Google AdSense. Terus tanggal 2 Oktober saya request ulang ya teman-teman, karena ini tips dari saya pribadi ya. Kalau teman-teman ketika Google AdSense itu sudah ada halaman kirim ulang, kalian langsung saja ya kirim ulang walaupun belum 1 bulan ya. Ini tips dari saya pribadi. Supaya apa? Supaya nanti tidak waktu menunggu lama ya. Karena apa? Karena dalam waktu 4 bulan, jika teman-teman tidak memverifikasi alamat, nanti iklan akan dihentikan oleh Google ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya yang membayar YouTuber itu Google AdSense ya teman-teman ya. Terus pada tanggal 8 Oktober saldo YouTube Studio dipindah ke AdSense ya. Jadi itu gaji yang udah sekitarnya udah fix ya, udah. Kalau yang di YouTube Studio itu kan estimasi ya teman-teman ya, estimasi perkiraan ya, bisa kurang bisa lebih. Tapi kalau sudah dipindahkan ke AdSense itu kemungkinan udah fix ya. Walaupun nanti akan dipotong lagi oleh pajak ya. Sekarang karena ketentuan 2021 itu ada pajaknya ya. Terus tanggal 9 Oktober ya, 9 Oktober kurang lebih hampir 1 bulan ya teman-teman ya. Dari tanggal 11 September sampai 9 Oktober ya, hampir 1 bulan ya, hampir lah ya. Saya menerima PIN AdSense ya. Jadi saya itu inisiatif sendiri, nggak ada perasaan apa, tapi coba deh ke kantor pos, siapa tahu sudah datang ya. Karena udah habis 1 bulan ya teman-teman ya. Tapi saya posisinya sudah request PIN ulang kedua ya. Nah, saya coba iseng main ke kantor pos. Nah, untuk teman-teman yang YouTuber Depok ya, ini YouTuber Depok, khusus Depok, kalian bisa cek Instagramnya ya. Seperti di samping ini Instagramnya saya cantumin nanti di deskripsi juga ya. Di deskripsi juga nanti bisa cek juga ya nama-nama kalian ketika teman-teman menunggu PIN AdSense itu datang ya. Namun di IG Instagramnya nama saya tidak tercantum ya. Nah, alhasil saya mencoba inisiatif sendiri ya. Jadi ini tips ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang menunggu PIN, lagi cari PIN, kalian itu cari kantor pos pusat ya yang melayani delivery Google AdSense ya. Tapi kalau ini tidak diantar ya, untuk kota Depok tidak diantar ya teman-teman, alias kita ngambil sendiri ya. Kita wajib ngambil sendiri bawa KTP ya. Nah, selanjutnya pada tanggal 11 gaji yang dari YouTube ya udah fix dari tanggal 6 sampai 30 September ya. Itu tutup bukunya ya teman-teman. Untuk monetisasi itu atau gajian YouTube itu tanggal 1 sampai 30. Karena monetisasinya saya itu tanggal 6, berarti hitungannya 6 sampai tanggal 30 ya, masuk pindah ke AdSense itu tanggal 11 Oktober ya. Nah, kemudian yang ditunggu-tunggu nih ya teman-teman ya. Pada tanggal 22 saya telah menerima gaji pertama saya ya, gaji YouTube pertama saya sejumlah seperti ini ya. Nah, sengaja saya tutupin atau saya tidak blur supaya teman-teman juga di sana juga termotivasi ya. Bahwa YouTube itu menjanjikan kalau kalian bersungguh-sungguh ya membuat konten. Ya, walaupun saya juga menyadari ya teman-teman ya, membuat konten itu tidak mudah ya teman-teman ya, tidak seperti sedetik 2 detik atau membuat konten TikTok ya. Jadi membuat konten YouTube itu harus dipikir ya teman-teman, antara ide dan
kreativitas itu diadu ya teman-teman. Maka dari itu saya memutuskan untuk resign ya pada tahun 2019 ya teman-teman. Saya flashback sedikit ya. Saya itu dulu karyawan ya teman-teman, karyawan perusahaan ya, kerja di mall. Saya itu seorang security ya teman-teman ya, security. Kemudian pada saat jadi security itu udah mulai nge-YouTube ya teman-teman, udah mulai nge-YouTube dan agak sedikit terbengkalai oleh waktu ya membuat video karena nggak cukup sejam 2 jam ya teman-teman ya. Jadi saya putuskan untuk berhenti ya dan mencari pekerjaan lain yang bisa memberi waktu lebih ya. Tidak ada jalan lain kecuali jadi ojek online ya. Ya walaupun dengan resiko ya teman-teman ya. Sempat ada sindiran dan ejekan ya. Atau apalah ya di luar sana saya nggak peduli ya omongan orang ya. Yang penting saya pengen sukses ya, pengen sukses di YouTube, pengen membahagiakan orang tua dan bisa mendapatkan masa depannya lebih ya teman dari ini ya. Karena jujur ya teman-teman, gaji dari seorang security itu tidak bisa memenuhi masa depan ya. Ya cukup ya, bersyukur sih bersyukur ya. Tapi untuk membeli katakanlah rumah ya, rumah itu perlu belasan tahun ya teman-teman ya. Apalagi mobil ya. Daripada nanti saya dikira pembohong atau gombal, jadi inilah teman-teman ya, gaji YouTube pertama saya setelah sekian lama hampir 2 tahun saya nge-YouTube ya, nge-YouTube hasilnya segini ya teman-teman. Ini di tangan saya itu 2 juta ya teman-teman, 2 juta. Sengaja saya tidak ambil semuanya hanya untuk memberi motivasi kalian saja ya yang ingin menjadi YouTuber atau konten kreator ya. Kalian pasti bisa kok jadi seperti saya atau malah bisa melebihi saya. Saya ini cuma hanya orang beruntung ya teman-teman, bisa mendapatkan hasil dalam waktu 25 hari ya, nggak sampai 1 bulan ya. Ya 1 bulan saja ya teman-teman ya, mendapatkan hasil yang luar biasa amazing ya, di luar ekspektasi ya teman, di luar dugaan dan ya di luar nalar lah ya. Yang saya pikirkan ketika dimonetisasi itu ya kebanyakan teman-teman lain ya itu gajinya nggak seberapa ya teman-teman ya. Tapi ini karena konten saya itu konten keuangan ya, konten unik ya teman-teman, konten yang memiliki CPM atau RPM yang sangat tinggi ya dibandingkan konten yang lainnya ya, seperti aplikasi penghasil uang, otomotif, review gadget itu memiliki CPM RPM yang lumayan tinggi daripada konten-konten yang lainnya ya. Jadi saya sarankan kalau kalian menjadi YouTuber atau konten kreator, buatlah konten yang semisal dengannya ya. Jadi tidak harus sama ya dengan saya. Yang penting sesuaikan saja kemampuan atau hobi kalian ya. Nanti pasti lambat laun pasti akan naik juga ya penghasilan kalian. Oke? Seperti itu ya teman-teman, perjalanan YouTube saya dari awal sampai terima gaji itu ya seperti itulah ya, lika-likunya ya. Banyak banget yang harus dikorbanin ya. Karena saya itu bukan siapa-siapa ya teman-teman, bukan artis, bukan selebgram, bukan suka pansos ya, orang biasa saya teman-teman, tukang ojek ya, yang seperti teman-teman lihat sendiri ya. Kalau teman-teman ngikutin saya dari awal pasti tahu lah ya konten saya itu kayak gimana ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya teman-teman ya untuk pembahasan kali ini. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut silahkan ditulis kolom komentar nanti. Silahkan juga kalian like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yeay, gajian. Kalian pasti bisa kok gajian ya. Saya yakin kalian bisa. Saya yakin kalian bisa sukses dan kalian bisa mewujudkan apa yang kalian cita-citakan ya.